Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk besok ya, tanggal 26 April 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi pada saat saya bahas setelah waktu sudah sesi penutupan ya seperti itu ya. Jadi saya bahas untuk besok, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk BBRI. Jadi BBRI ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi hanya sekedar review. Sebenarnya untuk BBRI ini bagaimana Pak Sunar? Apakah dia akan breakout ke atas garisnya yang sudah saya berikan 4860 ya. Tapi di sini hanya sebelumnya dia sempat ke 4870. Jadi strateginya bagaimana? Sebenarnya garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 4750, yang belum buy harusnya buy ya. Seperti itu ya. Tambah lagi kalau dia naik ke atas 4800, average up ya. Naik ke atas 4860, bagi yang sudah punya boleh tambah lagi. Atau kalau yang mau buy, kalau yang tipenya buy high sell higher, naik ke atas 4860 silakan buy ya. Berikutnya kalau naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya masih memungkinkan di 5.000, itu untuk BBRI. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 4.800 dan 4.750. Kalau misalnya mau buy on weakness, memang sebelumnya saya berikan di 4.460 ya. Tetap sama atau saya naikkan sedikit ya, di 4.550 itu bagi yang mau buy on weakness. Buy on weakness maksudnya kalau dia koreksi ya, kemudian dia berhasil rebound. 4550 ini adalah garis yang sudah saya berikan sebelumnya. Ini saya ambil dari swing high di sini ya. Jadi setiap kali kalau dia turun di bawahnya, kalau dia berhasil istilahnya nyentuh, kemudian dia rebound. Nah disinilah kesempatan untuk buy. Ini untuk yang buy on weakness ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi, kemudian rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4600 kita tambah lagi atau average up dan seterusnya ya, seperti itu ya. Atau kalau nggak dikasih ya, kita buy high sell higher. Jadi garis-garis ini saya berikan untuk acuan entry-nya ya. Kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau misalnya dia gagal, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah diberikan acuan garis-garisnya. Jadi kebanyakan yang sudah ngikutin saya ya, dari tahun lalu ya, saya mulai aktif bikin videonya. Jadi kebanyakan sih yang sudah paham ritmenya ya, seperti itu ya. Ritmenya jadi di sini cukup mudah ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia naik ya boleh tambah lagi atau average up. Jangan terlalu takut ketinggian. Ini MA20-nya masih cenderungan masih bagus ya, masih mengarah ke atas ya. Jadi trennya masih cukup bagus sejauh ini. Jangan lupa juga pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI sudah saya sebutkan ya. Kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Nah Pak Sunar, hari ini ekornya panjang ke atas, dia gagal ke 10.000 ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk BBNI? Nah, di sini memang yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, bisa pasang di low-nya hari ini ya. Kalau misalnya belum pasang di 9175 dan maksimum di 9.000. Nah, itu kurang lebih yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness karena uptrendnya ini masih cenderung strong ya. Karena dia MA20-nya masih mengarah ke atas dan dia masih ditutup jauh di atasnya MA20-nya ya. Jadi sebenarnya untuk BBN ini masih ada kemungkinan untuk menguji level 10.000 dan kalau dia berhasil tembus ke atasnya 10.000 boleh tambah lagi atau average up kalau yang mau tambah lagi atau buy high sell higher ya. Target price-nya di 10.500. Jadi kalau yang mau buy sebenarnya ada dua pilihan ya. Posisinya kan sekarang di tengah-tengahnya ya antara 8825 area buy on weakness yang saya gambarkan terdekatnya ya sama 10.000. Jadi sekalian kalau belum punya breakout ke atas 10.000 boleh buy. Jadi kita pakai strategi buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Belinya bertahap aja, kalau dia naik setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Nah di sini kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy weakness di 8825 atau 8450. Artinya kalau misalnya dia koreksi kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya, entah itu nanti dikasih di 8825 atau 8450 ya kita boleh buy ya kalau dia berhasil rebound. Maksimum di 7950 kali. Kalau dia turun di banyak 7950, saran saya jangan lagi buy on weakness ya, karena kalau dia sudah turun di banyak 7950 ya ada kemungkinan dia bisa turun lagi testing area 7575 dan seterusnya yang di bawahnya ya. Jadi maksimum untuk buy on weakness saya gambarkan sampai 7950. Artinya kalau
nggak mau buy sekarang, tunggu koreksi, kalau sudah berhasil rebound barusan kita buy. Bukan berarti saya menyebutkan oh pasti koreksi, enggak ya. Jadi kalau mau buy on tunggu koreksi, kalau kemudian dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, mulai dari 10.000 ke atas, atau kalau kita perhatikan ini kan penutupannya di 9.500. Jadi kita kasih istilahnya caranya ke 100 ke atas ya. Jadinya kalau dia naik lagi ke atas 9.600, kita boleh buy, pasangkan chart automatic order buy, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Jadi 9650 tambah lagi seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga, pasang trading stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA sudah saya sebutkan juga, selama dia berada di atasnya 7.600 sejauh ini masih cukup bagus. Nah, dia testing area 7950 ya, sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan. Dia berhasil breakout. Yang mau buy silakan ya, saya sudah sebutkan buy hasil higher. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 8250. Nah, ini saya sudah sebutkan ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8250, boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 8.600. Mungkin sebelumnya ada yang bertanya ya, oh Pak Sunar ini kan gagal Pak Sunar, dia turun. Ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, resisten itu jangan dijadikan acuan sebagai batas ya, atau tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau resistennya berhasil ditembus ke atas, sebelumnya kalau dia gagal, yang di sini kan kalau kita lihat di sini gagal ya, di sini nggak sampai ya, nggak sampai 8250, ini pernah tembus kemudian gagal. Kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal juga ya, seperti itu ya. Memang resisten 8250 ini cukup kuat, tapi menurut saya sih sejauh ini fundamentalnya untuk BBCA masih cukup bagus dan cukup kuat ya, seperti itu ya. Menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 8250 dengan targetnya di 8600 dan 9000. Baiknya untuk BBCA sih bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi, average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang aja trading stop atau stop loss. Garis-garisnya sudah saya bantu, terserah Anda mau pasang di mana. Kalau misalnya Anda rasa wah 7875 terlalu dekat trading stopnya atau stop lossnya, ya pasang aja di 7750 atau 7600. Tapi di sini ya perhatikan ya, kalau dia sudah turun di banyak 7600, ditutup di banyak 7600, itu hati-hati ya. Besoknya siap-siap jual ya, karena kalau dia gagal bertahan di atas 7600, dia bisa testing lagi area 7175 sampai 7350 ya, kurang lebih seperti itu. Ya saya nggak menyebutkan dia bakalan koreksi dalam ya, enggak ya. Mudah-mudahan dia masih bisa breakout lagi. Sejauh ini memang kecenderungan masih konsolidasi di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup bagus, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk saham Telkom ya. Ini juga sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi yang sudah nonton harusnya sudah buy, karena garisnya sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 4650 boleh buy. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 4500. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy-nya ikut garis yang berikutnya ya. Jadi dia naik ke atas 4650 buy. Kemudian setiap lipatan Rp50 atau setiap lipatan Rp100 ya, kita boleh tambah lagi atau average up istilahnya ya. Target price dekatnya di 4840 dan 5000. Itu untuk Telkom. Ini sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang kalau kita perhatikan dia kalau naik 1-2 hari kemudian dia koreksi Pak Sunar seperti ini ya. 1-2 hari terus nggak lama lagi koreksi ya. Kalau di sini kita lihat ya 1-2 hari ya, 1-2 hari ya. Nah dia kemudian koreksi sideways. Tapi secara keseluruhan uptrendnya masih cukup bagus. Kalau nggak berani buy sekarang, tunggu aja buy and weakness di area 4500 atau 4300 sampai 4200. Artinya buy and weakness itu kalau dia koreksi ya, seperti ini ya, dia berhasil tembus ke atas kemudian dia koreksi di 4200, tapi jangan langsung buy. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya besoknya ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Oke, berikutnya untuk ASI. Ini masih cenderungan bagus ya. Jadi yang mau buy on weakness sudah saya sebutkan juga, tunggu di area 6450 atau 6250. Artinya kalau dia koreksi turun di banyak 6450 atau 6250, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Sebenarnya untuk ASI ini mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Kalau Anda nggak takut ketinggian ya. Sebenarnya sih kita nggak perlu terlalu takut ketinggian ya. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Target price-nya di 7250 dan 7625 masih memungkinkan. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher ya,
Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi, atau average up ya seperti itu ya, atau pakai acuan setiap kelipatan Rp25 seperti itu ya. Terserah ya. Atau kalau misalnya nggak buru-buru mau tunggu buy on weakness, tunggu aja di area 6250 sampai 6450 ya, kurang lebih seperti itu. Uh, Kalau turun di bawah 6250, saran saya sih lebih baik jangan buy on weakness lagi ya, karena kalau dia sudah di bawahnya 6250, kecenderungan dia kan turunnya lumayan tajam ya. Sudah saya ingatkan juga sebelumnya ya, setiap kali kalau dia gagal bertahan di atasnya 6250, dia biasanya koreksinya lumayan dalam. Jadi jangan memaksakan diri untuk buy on weakness di bawahnya itu, karena bisa saja di 5600 atau bahkan di bawahnya ya, kurang lebih seperti itu. Sejauh ini uptrendnya masih cukup kuat ya, jadi pasang aja trading stop dan stop loss, kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk BBTN. Jadi yang ngikutin saya ya, hari ini juga ada yang share di grup ya, oh Pak Sunar saya buy BBTN lumayan profitnya ya. Dia soalnya hampir sebelumnya dia sudah nonton video saya ya, dia sudah pasang trading stopnya, tapi saya yang belum tanya lagi apakah dia sudah jual atau belum. Tapi di sini gambarnya sudah saya gambarkan resistennya 1880 tercapai. Jadi posisi sekarang yang sudah punya pasang aja trading stopnya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness sebelumnya saya kasih di 1690 ya. Tapi berhubung dia breakout higher high, jadi saya kasih area buy on weakness yang baru adalah 1730 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi kembali ya, dari atas dia koreksi ya, seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1730, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi, nah buy-nya kapan Pak Sunar? Tunggu menjelang penutupan ya. Biasanya kurang lebih sudah price in lah istilahnya. Atau besoknya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1730 kita buy. Nah, ini kan kalau kita lihat dia belum berhasil ya. Berarti dia kecenderungan masih resiko. Nah, ini beneran ke bawah ya. Nah, area buy on weakness sebelumnya yang saya kasih adalah 1690. Dan sekarang yang saya kasih, saya naikkan sedikit ya, 1730. Atau yang paling dekat kalau takut ketinggalan ya di 1815 saja. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound kita buy. Itu yang mau buy on weakness. Atau pilihannya, jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, tunggu aja naik ke atas 1880, boleh buy ya. Setelah itu kalau mau buy atau tambah lagi, setiap kelipatan bisa menggunakan kelipatan Rp20 kurang lebih ya. Target price berikutnya di 1945 ya. Jadi nah ini sudah saya gambarkan kurang lebih di sini. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1945 target price berikutnya, maka dia akan menguji area resistennya kurang lebih di sekitar area 2180-an ya. Di sini saya kasih areanya sekitar ini aja ya, 2150-an lah kurang lebih ya. Jadi agak ke bawah sedikit ya. Itu area target price-nya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1945, maka kemungkinan berikutnya dia masih bisa ke 2150. Itu untuk BBTN. Jadi jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. Nah, memang kalau kita lihat di sini ini sudah naik tinggi Pak Sunar, apakah bakalan koreksi? Ya tunggu aja, kalau takut ya tunggu buy on weakness di area 1730 atau 1815 ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum ya kita jangan buy dulu. Atau kalau misalnya wah besok langsung breakout ke atas 1880 ya kita buy aja. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 1815 ya. Maksimum di 1730 itu maksimum ya. Memang stop loss-nya agak jauh yang di bawahnya ini karena dia fluktuasinya lumayan tinggi. Tapi hari ini menarik banget ya, dia volumenya tinggi ya untuk BBTN-nya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Unilever. Jadi untuk Unilever hari ini naik tinggi Pak Sunar. Apakah berarti dia boleh buy, volumenya naik? Nah, di sini kalau kita perhatikan mengenai Unilever, memang dia kecenderungan masih strong downtrend ya di sini ya. Jadi saya sudah pernah bahas untuk Unilever sebelumnya di terakhir di videonya ada beberapa waktu yang lalu ya, saya lupa ya, silakan di search sendiri ya. Nah, itu saya sudah sebutkan buy-nya paling aman ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.800. Kenapa harus tunggu di atas? Karena kalau selama dia berada di bawahnya 3.800 itu dia masih resiko turun ke bawah ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya itu jangan terlalu terburu-buru lah ya, begitu ya. Jadi konfirmasinya minimal di 3.800. Itu pun buy-nya jangan terlalu banyak karena dia masih strong downtrend ya. Walaupun ini rebound dia masih satu candle ya. Karena kalau sebelumnya kalau kita lihat di sini ya, dia naik tinggi ya. Ini candlenya naik, volumenya juga lumayan naik.
besoknya dia masih naik tapi kemudian nggak lama lagi dia terkoreksi ya seperti itu ya. Nah, apakah ini juga seperti itu lagi? Kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau mau tunggu aja kalau dia breakout ke atas 3.800 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya. Kurang lebih seperti itu kalau trading. Memang masih cenderung downtrend ya. Saya ingatkan lagi ya. Ini ada formasi kurang lebih seperti double bottom ya kalau kita perhatikan di sini ya. Tapi kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, itu belinya kalau dia sudah berhasil breakout neckline-nya kurang lebih sekitar area ini ya. Kalau di sini hanya di 3760 ya. Tapi ikutin aja garis saya, kalau dia naik ke atas 3.800 silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja untuk Unilever ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik. Paling tidak targetnya kalau dia berhasil bertahan di atas 3.800 paling tidak ya targetnya ya sekitar 4340. Kalau dia naik lagi ya kemungkinan bisa ke 4700 atau bahkan 5000. Jadi potensial kenaikannya untuk Unilever ini masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau takut ya jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ESA. Nah, ini pas menguji area 1200. Nah, ESA ini sudah saya berikan area buy on weakness-nya di 1000 dan 900 ya. Dan juga 800 Nah, kalau seperti ini Pak Sunar, ini kan koreksi ya. Apakah sudah saatnya buy? Memang kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, terakhir kan minggu lalu dia ditutup di banyak MA20-nya ya. Nah, kali ini dia berusaha untuk naik lagi ke atas MA20-nya. Nah, strategi seperti ini kalau yang mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Perlu diingat stop loss-nya pasang di 1115 ya. Jadi kalau dia lower low lagi, lebih baik jual dulu sebagian atau maksimum pasang stop loss berikutnya ya di 1000 ya. Memang fluktuasinya agak tinggi ya. Stop lossnya agak jauh, jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau mau buy boleh aja. Kalau mau tambah lagi yang sudah punya ya average up naik ke atas 1285 boleh tambah lagi atau buy untuk yang mau buy ya. Seperti itu ya. Target price berikutnya di 1400. Kalau dia berhasil naik lagi ya target berikutnya di 1600. Jadi ini setiap lipatan Rp200 ya sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi tinggal ikutin aja, mudah-mudahan dia berhasil rebound kembali. Apakah dia berhasil naik lagi? Ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Yang penting di sini sejauh ini selama dia berada di atasnya 1000 masih cukup bagus. Maksimum di 900 ya. Tapi ini untuk buy on weakness maksimum di 900 saja ya. Kalau dia turun lagi di bawah 900 jangan buy on weakness lagi ya. Dia sudah kecenderungan uptrend-nya sudah patah ya. Ada kecenderungan dia sideways atau bahkan kembali ke arah ke downtrend ya. Tapi saya nggak mendoakan turun nggak ya. Sejauh ini arahnya masih cukup bagus. Strateginya adalah buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold ya, pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu. Karena kalau untuk saham-saham yang uptrend, kalau kita belinya di atas ya, kalau turun Anda average down ya, nanti ketika uptrend-nya sudah selesai, turunnya makin dalam ya, loss Anda makin banyak ya, karena Anda makin tambah lagi posisinya average down ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ya kita boleh tambah lagi average up, karena kita kalau kita bicara mengenai tren ya, tren itu adalah teman terbaik kita ya. Jadi kita jangan sampai melawan tren. Kalau trennya uptrend ya seperti itu ya, kita boleh tambah lagi. Tapi kalau trennya downtrend ya kita jangan average down. Kalau kita average down itu berarti kita melawan arah trennya. Karena kalau kita beli saham maunya kan setelah kita beli kan kita maunya profit ya, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Jadi maunya kalau setelah kita beli naik sahamnya seperti itu ya. Siapa yang mau beli saham kemudian mengharapkan sahamnya turun lagi seperti itu ya. Memang mungkin ada yang mau tipe investor, tapi kalau semakin turun sahamnya, downtrendnya semakin kuat ya. Nah itu turunnya sampai kapan ya kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Seperti yang sebelumnya yang saya bahas Unilever ya. Ini ya sekalian ya, yang sebelumnya ya. Itu kan dia dulu kan sebelumnya dia kalau kita perhatikan ya, ini yang terakhir aja sampai di area ketika dia masa pandemi, kemudian dia berhasil rebound ya. Ini high-nya dia sampai 8.800. Ya kan? Kalau kita bicara mengenai saham bagus, memang Unilever saham yang bagus. Tapi kalau kita lihat ini konsolidasi, kemudian dia breakdown ke bawah, ya dia makin turun, makin dalam ya. Memang makin murah. Tapi kan kalau kita lihat efek sampingannya kita lihat dah. Dalam 1 tahun lebih ya, ini hampir 1,5 tahun dia belum balik ke atas ya. Ya kalau dia berhasil kembali. Tapi kita doakan supaya kembali ke atas ya, seperti itu ya. Intinya di sini adalah kalau kita bicara mengenai saham, kita jangan terlalu mencintai saham tersebut sampai mati ya. Maksudnya kita harus
realistis juga. Kalau misalnya kena trading stop atau stop loss, lebih baik jual dulu. Karena bagaimanapun juga ya, di saham itu saya sudah sering sebutkan, antara beli saham dan jual saham itu yang paling susah adalah jual saham ya. Kalau beli saham itu gampang, walaupun misalnya auto reject atas pas sebentar nggak dikasih kesempatan, nanti ada kesempatan ya, entah itu 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depanan, 1 bulan ke depan, ketika dia koreksi berhasil rebound, kalau uptrendnya masih bagus kita boleh buy ya, seperti itu ya. Tapi kalau jual itu yang paling susah. Kenapa? Karena kalau kita jual belum tentu laku ya. Misalnya ini posisinya sekarang di sini ya, maaf aja saya nggak mendapatkan yang jelek. Kemudian dia gagal turun lagi, ya kan? Ya kalau Anda jual di 1.200 ya bisa aja, tapi kalau lebih banyak orang yang jual di bawahnya 1.200 ya, antrian jual Anda yang di atas ya nggak kemakan ya, hasilnya nggak laku ya, seperti itu ya. Jadi yang jual saham itu paling susah dibandingkan dengan yang beli saham ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau kena trade stop atau stop loss, jual dulu. Mungkin ada pendapat yang pesimis, sebelumnya ada yang komentar, kalau kita beli saham kemudian kalau turun kita jual, loh kok aneh gitu, rugi dong gitu. Kita cut loss, ada yang bilang katanya, oh keenaan brokernya nanti kaya raya. Sebetulnya sih enggak ya. Broker itu biaya komisi beli dan jual itu kecil banget ya, seperti itu ya. 0,15% umumnya seperti itu ya, dan jual sekitar 0,26%, itu standarnya. Seperti itu ya. Jadi kalau bicara mengenakan brokernya, kalau sering jual ya seperti itu. Tapi kalau dia turun ya, kalau apalagi turunnya sudah lumayan dalam, ya kalau kita nggak jual atau cut loss dulu, ya loss kita semakin bertambah besar gara-gara kita istilahnya sayang komisi brokernya katanya gitu ya, enakan brokernya nanti dia kaya raya gitu ya, kita sering kena pasang stop loss. Makanya itu kan saya sudah bilang kunci sukses di saham adalah sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu bukan hanya disiplin stop loss saja, tapi juga disiplin buyback ya. Jadi kalau dia berhasil rebound kembali, ya kita boleh buyback kembali ya, seperti itu. Kalau uptrendnya masih cukup bagus dan masih lanjut lagi mengarah ke atas. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti bersambung ke bagian kedua, jangan lupa nonton bagian kedua, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau saran ya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Saya yakin sampai akhir tahun ini kita akan diberkati terus ya, luar biasa ya. Seperti itu, sekian, terima kasih.